Al-Fatihah. Kita sambil jalan, sambil lalu, nanti kalau ada yang dipertanyakan silakan. Kita lanjutkan, ada 3 hal yang dibutuhkan dalam kehidupan. Jadi manusia pasti akan butuh dengan itu. Nah, berawal daripada man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Walaupun itu dikatakan hadisnya maudhu atau dihadaskan ini adalah sebuah maqalah, ucapan-ucapan para ahli sufi, orang-orang sufi, tapi kalimat itu mengandung makna yang benar. Apa 3 hal yang dibutuhkan dalam diri manusia itu? 1 adalah mengerti tentang identitas. Manusia itu kalau kabur identitasnya, itu repot jadi manusia. Kalau bahasa orang Abah Iksan Tanjung Lesung itu pernah saya lakukan itu. Eling-eling menungso kabeh sapa ingsun sebenarnya. Siapa sih sebenarnya itu? Siapa kamu? Nah, pertanyaan itu harus kudu dijawab. Karena pertanyaan siapa kamu itu kalau kagak dijawab, maka semakin hidup kita tidak jelas. Kalau kagak dijawab, semakin tidak jelas. Artinya kita harus mengerti tentang karakter diri kita, sadar akan diri kita. Oleh karena itu, pertanyaan ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat yang tadi saya baca. Sanurihim ayatina fil afaq, yang dijelaskan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ufuk langit. Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya itu di dalam diri kita itu. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sehingga harus benar-benar nyata, harus benar-benar jelas bagi mereka semuanya annahul haq, sesungguhnya Quran ini adalah hak. Ialah yang lain mengatakan fi anfusikum afala tubsirun. Jadi dalam surat Ad-Dariyat ada 2 surat 1. Fi anfusikum afala tubsirun, fi anfusikum afala taqilun, fi anfusikum afala tambilun. Dilihat terus. Berarti ini adalah mempunyai salah satu makna di mana kita harus melihat dan memperhatikan tentang diri kita yang sejati. Setidak-tidaknya kalau kita kagak mampu untuk menjawab dari pertanyaan siapa kamu itu, setidak-tidaknya jawablah, saya itu adalah anaknya si Fulan bin Fulan, saya itu mahasiswa, saya itu polisi, atau saya itu siapa gitu. Setidak-tidaknya harus dijawab. Karena itu penting. Karena identitas ini adalah meliputi suatu kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga identitas dari pandangan agama, jika kau ditanya siapa kamu, maka setidaknya itu adalah menghadirkan jawaban 3: Islam, iman, sama ihsan. Orangnya namanya muslim, mukmin, muhsin. Pertanyaannya, sudahkah kita ini menjadi muslim yang benar, atau mukmin yang benar, atau muhsin yang benar? Ketika jawaban itu belum jelas, maka semakin kagak jelas ya muslim kita, mukmin kita, muhsin kita.
Karena itu penting sebagai salah satu pemahaman awal. Siapa Anda? Saya seorang muslim. Seorang muslim. Orang Islam rukunnya ada 5. Sekarang saya tanya, rukun yang pertama adalah bersyahadah. Nah, sekarang kita kaji tentang syahadah. Ini karena orang-orang yang masuk Islam itu harus kudu bener syahadatnya. Ya. Saya bawa ini kitabnya Mbah Kibit An-Nawawi. Ini kan ala safinatus sholat. Ini pemahamannya coba dipahami secara sederhana supaya nanti syahadahnya bukan mengucapkan 2 kalimat syahadat aja. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna asy-syahadatain. Awal pertama kali yang wajib atas orang-orang muslim adalah mengiktikadkan makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Taslimu qalbihi alaihi, dan mantepin, meyakini di dalam hatinya tentang syahadat ini. Sekarang ditanya, ma makna asy-syahadat ini? Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Satu, syahadat tauhid. Maknanya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah di dalam wujudnya illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah. Coba diapalnya Bang. Tiada Tuhan yang patut disembah dalam wujudnya kecuali Allah. Nah, orang yang mengatakan syahadah asyhadu an la ilaha illallah itu satu nih ya, a'lamu, harus kudu tahu. Harus kudu apa? Tahu akan siapa? Tahu yang kita syahadai. Siapa itu? Adalah Allah. Tahu nggak kita Allah? Kalau kita kagak tahu sama Allah, kagak kenal sama Allah, kagak paham sama Allah, kemudian kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kira-kira nyambung apa enggak? Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Satu, itu harus tahu ilmunya. Bil burhani yaqinan, dengan petunjuk penuh dengan keyakinan. Satu, setelah udah tahu, udah mengerti, udah paham. Yang kedua adalah wa'ataqidu biqalbi, mengiktikadkan di dalam hati, meyakini di dalam hati. Setelah kita udah tahu, harus buru diiktikadkan di dalam hati. Dan udah tahu, tasdik biqalbi, dibenarkan di dalam hati. Oh, udah benar. Kajiannya udah benar. Setelah udah ditasdik, diyakini di dalam qalbu. Yang ketiga, wa ubayyinu li ghairi, dan dijelaskan, diikrarkan li ghairihi, terhadap selain kita. Artinya apa? Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadah harus diikrarkan, aqirru bilisani hatta yasmi'an nasa iqrari, mengikrarkan dengan lisan kita ini sampai manusia itu tahu keikraran kita ini. Nah, pertanyaannya, kita ikrar syahadah di depan siapa? Itu yang penting. Kita ikrar syahadat di depan siapa? Namanya ini di depan orang tua. Pertanyaannya lagi, orang tuamu udah paham belum sama Allah? Tentang af'al Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau belum, ini harus syahadat sama guru. Makanya setidak-tidaknya orang-orang guru thariqah itu kan mengajarkan tentang talqin zikir. Jadi talqin zikir itu dalam rangka untuk mentransfer, untuk menghubungkan qalbiyah rohaniyah, ya kan, kalimat tauhid di dalam qalbiyah seorang guru sama seorang murid.
Gini kasih gede. Gitu. Jadi pengen jadi orang muslim harus dulu syahadat sama orang yang benar. Jangan sembarangan kamu syahadat sendiri syahadat sendiri gak bisa. Ya, harus syahadat sama orang lain, disaksikan itu syahadat kita. Maka syahadat itu wajib diucapkan. An-nutqu bisyahadatain, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk daripada ikrar kita yang tadinya udah tahu, kemudian udah diyakini di dalam hati, dan kemudian diucapin. Iqrar bil lisan, diucapin. Diucapin. Alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Kagak ada Tuhan yang patut disembah dengan hak di dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, 2 kalimat syahadat. Pengen jadi orang muslim menjadi begitu sebenarnya. Nah, orang yang meyakini, mempercayai alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Allah yang bagaimana ini? Wa annahu ghaniyun 'amma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma 'ada. Coba diperhatiin. Kita udah yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah dengan hak di dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kagak butuh dengan yang lain. Justru yang lainnya itu adalah butuh dengannya. Ya yunas antumul fuqara ila. Coba semua makhluk di alam jagat raya ini, baik yang ada di langit maupun yang di bumi, semuanya butuh sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kagak butuh sama makhluk. Nah, kemudian terjadi suatu pertanyaan, hidup ini butuh sama siapa? Menampakkan, mewujudkan, melahirkan wujud kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara sederhana, bagaimana kita mewujudkan butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mata, ciptakan hidung, ciptakan telinga, ciptakan seluruh anggota badan kita ini dengan fungsinya. Secara otomatis kita butuh nggak sama Allah? Butuh. Kita butuh mata kita, ingin melihatnya dengan mata. Coba dong lihatin ini, kita melihatnya pakai mata, berarti butuh kita sama mata. Dan penglihatan ini adalah cerminan daripada penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin dengerin dah, butuh dengan telinga, dengan telinga. Kita ingin berjalan, butuh dengan kaki kita. Kita ingin megang, butuh dengan tangan kita. Itu adalah sederhana bahwa kita adalah butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semuanya adalah dalam genggaman Allah. Genggaman Allah itu Allah tidak butuh dengan tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar, Allah tidak butuh dengan telinga. Nah, sampai segitunya sebelum orang itu benar-benar ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, pemahaman tentang syahadat itu harus kudu dijelasin dulu. Tadi kadang-kadang ini gimana ya? Waduh, kalau mau masuk Islam, iya masuk Islam ini dibimbing. Yang kedua adalah muttasifun bi kulli kamalin munazzahin an kulli naqsin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna, dibersihkan daripada sifat-sifat yang kurang sempurna. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinilah apa yang Dia ciptakan, perbuatan Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, zatnya Allah, semuanya itu adalah sempurna, kagak ada yang kurang, kagak ada yang cacat. Cuman kenyataannya kayak begitu. Makanya nih, kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap kita ini kagak normal. Kira-kira kita menghina kan? Cuman begitu. Nah, padahal itu yang nyiptain siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hambanya dalam keadaan apa tunanetra sejak kecil mamanya, seperti yang kemarin disuruh apa tilawatil Quran ya gitu. Allah ciptakan kayak begitu, tetap aja kesempurnaan ada, tidak ada cacat